Lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yusirul ladzi kullihi wa karil musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa billahi syahida wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ala Adil kak talilu bacura min kak saruga basangan kak jubata. Harus. Selamat siang, salam sehat, salam berkemajuan untuk kita semua. Tetap semangat. Salam berkemajuan. Tetap semangat. Cukup 2 kali ya. Saya hormati Ketua DPRD Musambas, sahabat saya Haji Abdul Bakar SPDI, Wakil Ketua DPRD Musambas Bapak Solihin SD serta Kadis Sospemdas serta jajaran Paslon 1, pejabat yang hadir, rekan-rekan kepala desa, ketua IPD, setelah anggota, DPM, hari sekali bahagia. Bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari ini kita semua diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka katanya BIMTEK ya, bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala desa, BPD, perangkat-perangkatnya rangka untuk bersinergi tentang program pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara Bapak Ibu bahagia selama 3 hari dari kemarin sampai besok, senantiasa diberikan kekuatan, semangat, kesehatan untuk bagaimana bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita sampaikan dan diinformasikan oleh para narasumber untuk dipraktekkan di desa masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita turunkan atas baginda Rasul SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, salam termasuk kita semua di akhir zaman. Ibu bahagia, saya banggakan. Ini bagi saya ronde kedua setelah saya lupa nyebut ketua abdesi dan jajarannya ya, Nagawai. Mana Pak Ketua tadi? Siapa? Bilang. Iya. Pak Sekretarisnya mana Pak Alfian? Sibuk. Iya. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya hari ini bisa hadir, diundang, ramai sekali. Ini ronde kedua bagi saya setelah kemarin yang mengadakan acara yang sama di berbeda dari abdesi ya. Abdesi yang sama, karena Binawi itu macam-macam tujuan yang sama untuk bagaimana percepatan pembangunan di kampung halaman kita masing-masing, karena berbatasan langsung dengan Aruk Biawak, punya populasi yang cukup padat, terpadat kedua di Kalbar setelah Kota Pontianak, karena populasi penduduk kita itu 640.000 sekian jiwa, tersebar di desa Bapak Ibu sebanyak 103 ditambah 2 ketika kemarin kita meresmikan 2 desa di Kecamatan Subah. Tentu dengan luasnya wilayah padat penduduk kita tidak bisa ya, saya pastikan Bupati, Wakil Bupati dan jajarannya, ketua dan pimpinan DPRD, seluruh anggota, termasuk Bapak Ibu selaku pemangku kepentingan desa masing-masing, apakah sebagai kepala desa, ketua PD tidak mampu membangun kampung halamannya masing-masing, tidak mampu membangun wilayah kecamatannya sendiri oleh Pak Camat atau Bupati, maka perlu sebuah power, sebuah kekuatan kolaborasi, sinergi dari semua komponen. Saya
Saya sebelum melantik ini bupati, saya jauh menyatakan pernah dibuat dalam sebuah media nasional, Sambas itu punya 3 potensi yang belum tergali maksimal. Pertama, potensi sektor pertanian. Kita tahu betul Sambas ini lumbungnya pertanian. Sampai hari ini tercatat Sambas itu sebagai penyumbang pangan 30% kebutuhan pangan Kalbar itu dipenuhi oleh Sambas 30% standar. Tentu ini kabar menggembirakan bagi kita semua. Tentu tidak cukup hanya menggembirakan, perlu bagaimana kita meningkatkan, minimal mempertahankan Sambas sebagai lumbung pertanian, lumbung padi, lumbung beras. Lumbung padi, lumbung beras yang kita katakan di saat ini hari ini harus kita buktikan betul-betul ada padi dan berasnya, ya Pak Camat. 70% rakyat Kabupaten Sambas itu bergerak sektor pertanian. Artinya kalau saya pinjam bahasa lainnya, boleh kita katakan maju mundurnya Sambas sangat ditentukan oleh para petani yang ada di wilayah Kabupaten Sambas. Betul? Karena itu kemerdekaan para petani harus mendapat perhatian. Pemerintah harus hadir, mulai dari sektor hulu sampai ke hilir. Adanya bibit yang unggul. Maka pada tahun lalu 3 bulan saya menjabat bupati di desa mana Pak, desa Lonang. Ayah hadir ke? Ya, terima kasih. Kemarin dah ke rumah. Bibit unggul Invari 36 itu di atas lahan 1 hektar bisa menghasilkan padi 9,6 ton. Maka saya katakan, saya mengkritisi ya, perda yang digodok oleh yang terhormat Ketua DPR dan jajarannya, ada perda tentang apa? P2B. Belum waktunya sampai itu harus perluasan lahan pertanian. Tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi yang lahan yang ada? Bagaimana kita hadirkan bibit-bibit unggul? Irigasi di pertanian itu dimaksimalkan. Pupuk harus ready, dan terpenting sektor hilir. Bagaimana hasil panen itu masyarakat, para petani lebih semangat, betul? Sekarang kita lakak berani jual padi 4.200, paling tinggi 5.000, betul kan? Kalau kita hitung-hitung, Long Dinan, tidak untung makan, ya kan? Syukur kita orang Sambas tuh selalu mengamalkan ayat 14 surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur Pak Tati. Syukur. Nanam 1 borong dapat berapa gantang, syukur. Nanam 4 borong dapat berapa gantang, syukur. Nanam 2 hektar dapat berapa ton, syukur. Luar biasanya orang Sambas, tepuk tangan untuk Pak kampungnya. Sekali lagi sampaikan, potensi sektor pertanian itu harus menjadi branding kita. Harus menjadi apa? Daya tarik bagi apa? Wilayah-wilayah kabupaten kota lainnya. Ya kan? Sampai mulai daripada lahannya yang subur, rakyatnya yang rajin, ya kan? Punya potensi yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita ngemas. Ini potensi pertama. Ya, nanti tinggal bagaimana kita sinkronkan dalam program pembangunan. Saya sampaikan kemarin dalam pelantikan Bupati desa yang baru sebanyak ada berapa Pak? 53 orang saya bilang. Ya, visi misi kepala desa yang baru itu harus laras, harus jalan dengan visi misi sampai berkemajuan. Jangan sampai nanti latah saking semangatnya buat program sorak si cantolan nih. Oke cantolan. Nah disangkutkan ke Pak ini tak tahu Pak Camat, ya kan? Kalau jadi pintaran orang, gimana itu nak nyantulkan program tuh? Baik mudah, tinggal ikuti roadmap. Turunnya dah ada, nggak paham nanya Camat, udah suhu Camat tuh sekian lama. Ada sikdis yang cerdas, kadis yang pintar.
asisten udah jadi mahal dulu. Betul ya? Tinggal bodak kita belajar harus bertanya, dan bertanya dia sesat di jalan. Sok tahu kan? Sesat. Ini gunanya konsolidasi, koordinasi, silaturahmi dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kampung ini lupa, ya kan? Makanya perlu dicek. Penting ya bimtek, ya kan, supaya lebih semangat untuk bagaimana menata. Karena maju mundur kampung desa Pak Ilhami sangat ditentukan oleh pilot. Nanti kau pilotnya siapa? Sekdes. Makanya pelak kampung dan sekdes harus baik-baik. Pak Soebi. Mitra kerjanya BPD harus baik-baik. LPM harus baik. Dirangkul sebagai komponen. Sama dengan bupati, ya kan? Sama dengan gubernur. Sudah 3 tanda. Camat itu sama. Ini poin pertama sampaikan 3 potensi yang dimiliki Sambas belum terkena maksimal. Pertama pertanian. Rumpunya sama, kedua perikanan. Panjang pantai berapa Pak Slamet? 108, sekian kilometer. Luar biasa potensi sektor perikanan. Nah, cari ikan api pun ada di Sambas. Api ikan paling besar Pak Slamet? Ikan paus ada kan? Ikan paus. Yuk, sampai ke sampul layang. Tahu sampul layang? Tahu ke sampul layang? Hah? Jilung, nah kan udah tahu ke orang Sambas. Kita duduk kacik long di nanti kerajaan kita ngamal nih. Matak ngamal. Ruan, Batong. Dai. Akan dapat dan balik. Cuman sayang, ikan-ikan yang segar kadang kita merasakannya dikirim keluar. Tapi dengan cara tidak legal, sih kita dapat PAD. Kita makan ikan apa yang sompi, tahu sompi? Sampul layang, batok yang nasi pak, ya kan? Jadi sebenarnya bukan juga gara-gara ikan sampul layang batok lalu stunting kita Pak Badar. Sebenarnya kayak Pak Badar, kayak saya itu ukurannya di bawah 162 misalnya kan. Ya sebenarnya tinggi badan kami itu. Tapi karena saking baiknya hati anak-anak itu kan rajin-rajin gitu. Suka nak nolong mak bapak kita angkut air. Ngangkut kayu api. Masa pertumbuhan disuruh ngangkut air Bu Ani semestinya saya lebih tinggi dari Lung Dinan. Tapi karena satu untuk orang kampung, ngangkut 5 dolen, ngangkut air dolen, jadi tidak tinggi-tinggi. Masa pertumbuhan tertahan. Lung Dinan itu bertuah, orang kaya. Dan suruh angkut air, dan suruh angkut kayu api. Saya itu kan orang kabur limau, jadi ngangkut limau tiap hari. Saya Pak Badar yang mikul padi dolen nih. Jadi gila, takarannya sebenarnya mungkin 180 Pak Badar ya. Yang ngerti tawa, yang nggak ngerti yang menjawab. Ngerti nggak Pak? Orang Sambas ya? Sambas ngerti berarti. Dia saja kidum-kidum kan Bu Ani. Saya pernah menyampaikan menyangkut masalah itu kemana yang ingatlah saya sampaikan. Kita punya wilayah batas yang luar biasa, ada PLB Naru. Tapi dalam perundingan Sosek Malindo, kepala daerah perbatasan tidak ikut, hanya masuk dalam komposisi Apelung Dinan. Peninjau. Jadi saya juga bisa merasuk bagi dah. Bupati Sanggau, Bupati Sambas, Bupati Bengkayang, sok pagi saya beritahu, bang abang yang pergi, sampai tak pergi. Yang tahu wilayah perbatasan bupatinya, yang tahu kondisi seluk-beluk dinamika hidup kehidupan ya bupati ini. Masa yang masuk anggota aktif rapat dia bukan bupati? Pesan-pesan pembangunan, pesan problem isu-isu strategis dan sebagainya, tidak tahu. Orang tidak tahu tentang daerah perbatasan yang ngomong. Sampaikan keberatan kepada Pak Gubernur. SK-nya harus diubah. Saya kritisi, sebenarnya potensi kita untuk meningkatkan PAD luar biasa. Tapi PLBN Aro kita bukan get ekspor import. Kita masih menggunakan perjanjian lama. Kita bawa barang masih nyalingnya burik, kita mau burik otoi. Ya enggak? Dan seperti
daerah-daerah lain yang getnya ke NTKOM mereka resmi. Ini masalah. Urus saya kan saya presiden bangun sekian banyak rupiah, sekian miliar, tapi kita masih menggunakan perjanjian lama. Satu orang yang bisa bawa barang melintas barang aruk biawak hanya 600 ringgit per bulan. Ini mungkin barangkali Bapak Ibu yang perlu diajarkan bagaimana PLBN Aruk ke depan bisa menjadi gen ekspor impor. Ketika bebas bisa ekspor barang, maka kita bisa membanjiri barang-barang kita ke luar negeri. Itu terbalik. Kita orang Sambas, orang Indonesia, orang Kalbar ramai-ramai bawa ringgit belanja ke Malaysia. Kan gitu. Itu kondisi real. Ketiga, potensi sektor pariwisata. Lihat. Maka saya pernah menyayangkan updesi di masa-masa Covid mengadakan kegiatan di luar. Bukan menyayangkan seperti apa, bupati dan jajarannya bebas ke Jakarta ke mana-mana. Bukan, ada tujuan. Kita ingin mengembalikan kondisi ekonomi daerah biar stabil. Karena di masa awal pemerintahan saya, laju pertumbuhan ekonomi minus, terjadi kontraksi minus 2,02%. Kalau bukan kita sama-sama berjuang sekeras tenaga, sekuat tenaga untuk membalikan kondisi ekonomi daerah stabil, siapa aja? Betul enggak? Minimal kita membelanjakan duit kita di daerah kita, di kampung kita. Minimal yang jual bubur padas, yang bahan bakunya mideng, kangkung, apa lagi? Macam-macam campurannya laku, kan gitu. Rapat misalnya di Sambas, ya kan? Kelapon pancit laku, dokok-dokok laku, kan gitu. Yang paling rendahnya apa? Tukang bersih-bersih, belum servis, ya kan? Segala macam. Bisa kita menghidupkan roda-roda ekonomi walaupun kecil nilainya. Iya maksud tujuan saya tempoh hari pending dulu kegiatan-kegiatan keluar. Menurut saya sama Ilong Dinan, Pak Haji Abu, kita Sambas belum punya hotel yang representatif. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tak terlalu lama setelah jadi restoran rawit yang bagus, ada nyusul hotel minimal bintang 3. Tapi untuk masukkan investor ke Sambas tidak semudah bolak-balikan tangan. Kadang orang lihat wah pemerintahannya, pemdanya itu sendak kepada sektor ekonomi. Makanya tahun 2022 Bupati Sambas beserta pimpinan DPRD meloloskan anggaran bagusin wajah-wajah kota-kota kecamatan. Mulai dari kota Sambas. Kenapa Sambas dulu? Ibu kota kabupaten. Nih Pak Salmedi. Diterapikan pendistrian. Nah kan bagus. Lu penak Jogja nih orang dah. Penak Bandung nih, Kumi. Dah, walaupun bawa sekolah. Minimal kita bisa mengurai kemacetan. Saya lihat Pak Sisna tuh tiap malam ngopi sih dah. Buat HP selfie dia. Bawa mak biak Pak Sisna bawa anaknya kan. Mana itu? Bandung Sambas katanya. Lawan. Jadi pun tamu masuk ke Sambas dari Supan nih Long Dinan nih. Ada yuk nanti kita soakan. Tahun 2023 kita lanjutkan Pak Soeb. Kita balas dari pos polisi sampai ke terminal. Terus tabas kita bangun yang sami. Dan dibangun marah Long Dinan. Dia kebetulan kampung saya orang Tabas. Anak muda kan paidoi. Semparuh saya bangun juga Pak Camat. Pemangkat kita teruskan. Selakau kita bangun juga. Insyaallah. Tapi tentu butuh support, dukungan moral dari kita semuanya agar pos pembangunan yang kita lakukan ya sesuai harapan. Kita bangga dan bahagia. Tahun 2022 rakyat Sambas dapat bangun jembatan non APBD 29 ringgit. Siapa yang nambahin?
Oke. So kita tanya, dari mana? Yang penting jembatan bisa untuk dilewati masyarakat. Di Semparu berapa banyak bang? Ada dua. Ini total 29 gig. Tuh dan antri berapa gig? Tunggu lo saya, akan konyang nanti saya. Kan gitu. Kita bangga juga lu nih, ada gerbang yang megah, mahliga yang bersusur. Ini bukan di Pemda, perbatasan sampai Singkawang, 3,1 miliar rupiah dibangun oleh siapa? Kita ngamen ya Astra International. Nggak dibangun sempat kita masuk Sambas, apa namanya? Tempat burung betandak, burung berak. Betul gak? Dari saya kacik dah ada ya. Gerbang apa selagi kacik kalau sore? Tapi kan bangga kita masuk ke Sambas, walaupun gerbangnya kan bagus sih. Tuh tempat orang selfie sih bagus sih, Pak Panglima ini. Saya lihat Pak Panglima berkasa melingkar foto sih. Tapi tidak tahu siapa ini bawa libur cek ini. Tawan. Artinya pembangunan itu bisa dilakukan tidak harus menggunakan dana pemerintah. Kenapa bisa terjadi pembangunan seperti itu? Adanya sinergitas, adanya kolaborasi dari semua komponen. Maka slogan Sambas berkemajuannya 5 jari, bukan sembarangan tuh. Bisa kita tafsirkan Pancasila, bisa rukun iman ke Islam tuh? Hah? Islam. Ada yang punya rukun iman, kita lupa. Itu harus bersatu padu, pengusaha, pemimpin, ulama, pemuda, perempuan, satu padu biar kuat. Sambas nak maju harus hadir sosok perempuan yang tangguh. Makanya saya berpesan dengan bupati, kepala desa, camat, ayo desa-desa libatkan, hadirkan wanita-wanita tangguh untuk sami-sami membangkit. Separuh penduduk Sambasnya perempuan. Perlu PKK. Bangun. Penting, ya kan. Laki tolong tak di sini. Tidak. Saya lihat kan, bangun gerbang lagi PKK-nya dan bunga Bu Ani. Bunga apa namanya kuningnya? Alamanda. Bagus kan dah bunga saya lihat kuning dah. Itu berhasil juga. Barang nanti ikhlas. Jadi kan tidak pakai duit. Bapak Ibu bahagia. 3 potensi ini kalau kita kemas yang baik, kita sendiri jika dalam program-program strategis, saya yakin betul ya kan Sambas akan mudah mencapai berkemajuan. Pada tahun 2022 kita banyak mendapat penghargaan baik tingkat provinsi bahkan nasional. Penghargaan yang kita dapatkan bukan hebatnya Bupati Satono, bukan, tapi hebatnya Bapak Ibu, hebatnya masyarakat Kabupaten Sambas. Kan kita desa mandiri yang Bapak Ibu pimpin hari ini bukan hebatnya belakang Toren, hebatnya masyarakat. Kan kita Maka sekali saya sampaikan perlu kolaborasi dari semua pihak. Libatkan semua komponen. Saya yakin yang berat akan jadi ringan, yang susah akan jadi mudah. Kita tahu 2030 kita menyongsong bonus demografi. Sering disampaikan di mana-mana. Kita dituntut untuk bersiapkan 3 instrumen yang matang. Pertama apa? Generasi kita yang pintar, yang cerdas. Nanti Bapak Ibu pastikan saya minta, mulai tahun 2023 tidak ada lagi usia anak sekolah yang putus sekolah, yang berhenti sekolah, tidak ada. IPM kita tahun 2022 ada menampakkan tren naik 5 gitu ya. 7, 6, 5 udah. Salah satu indikator IPM bisa naik pendidikan.
Makanya saya berharap Kepala Desa, DPD, STM, pastikan di kampung masing-masing, pastikan desa masing-masing, tidak ada satupun anak cucu masyarakat kita yang tidak sekolah. Kalau ada yang tidak mampu, ada yang tidak yatim, dari kata saya ada pesantren. Saya ada TK Islam, SD Islam, SMP Islam, boarding school. Saya tanggung biayanya, titip. Kalau memang pelak kampung tak mampu. Tapi saya tidak mampu, pelak kampung tuh rata-rata punya motor 4 gigi lagi. Motor nanti gue taruh, ya tak iya. Kabun sawit ada hektar, ya tak iya. Betul kan? Pastikan bangun komunikasi dengan pelak sekolah di kampungnya masing-masing. Cek gimana caranya supaya kita berantas anak usia sekolah yang putus sekolah. Tidak ada yang berarti sekolah, putus sekolah. Kan? Perkara dia mau tidak mau ya Dudi, yang penting dari ikhtiar maksimal dari pemimpin desanya. Siapa Pak? Betul gak? Karena kita punya niat yang sama. Jadi bupati, jadi camat, jadi pelak kampung untuk apa? Mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kedua, sesuai dengan arahan Kementerian Presiden dan rakornasnya, salah satu poin terpenting disampaikan apa? Stunting, penting. Nah, ayo gimana caranya pelak kampung, ya kan, pelak desa, dengan stakeholdernya, bangun komunikasi OPD terkait, ya kan, lakukan terobosan-terobosan agar angka stunting bisa turun. Kemudian menyangkut masalah hal lain, pembangunan di sektor sosial, keagamaan tidak penting, pun tidak kalah penting, terus dilakukan. Rangkul Pak Labai, Pak Amin, tokoh agama, masyarakat untuk bersinergi. Selama kita terbuka, saya rasa tidak ada hal yang mustahil bisa kita lakukan. Pasti ada kemudahan didapatkan nanti di lapangan. Tahun 2023, alhamdulillah. Tapi ini kelanjutan pembangunan tahun 2022. Jalan dari Truk Kalong sampai ke Tanah Hitam dah bagus sih. Nah ini jadi Sekurak dan Tangar Palung. Nah ini dah bagus. Tahun itu 2023 dari Tanah Hitam sampai ke Merabau ada 47 miliar masuk. Jadi tidak lagi. Jawa Selatan berampung, Jawa berampung dah. Jawa Selatan, insyaallah tahun itu kita masuk lagi sekitar 15 miliar jalan. Kartiase, Sekuyang, Gapura, Tambus Sebataan Sebawi, insyaallah tahun itu saya beri 20 miliar. Tabas, insyaallah Tabas dalam, saya dah komitmen dengan Pak Ferdinand dan pimpinan DPR untuk bagaimana dimaksimalkan kena padat sampai ke dalam. Penerangan jalan PDU banyak kita masukkan tahun itu juga, terutama di tempat-tempat strategis dan menjadi sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, kesmas kemarin saya data terus, ya kan, termasuk Tapas, putus dong, saya pasang, saya suruh, ya kan, nak orang nak merujuk, nak ambil ke kesmas susah, kelak pasang, insyaallah saya lihat generasi di OPD itu lah cekatan itu disuruh dan cepat bergerak, cepat selesai masalah, ini bagus lihat. Tadi saya dapat berita, insyaallah, nah, termasuk lupa saya Lumbang nih Pak Soebi, Tumpus ke Lubuk Langga, jalan itu kita buka tahun 2022. Ganti orang jalan lingkar, tapi sekarang nah. Kayak masuk Sambas kan lingkar nih, kiri nang tembus akselerasi kanannya pangkat. Tahun 2022 semari kita buka lebar 12 meter, panjang 6,5 kilo, baru dapat 4 kilo. Tahun 2000 jadi kita latupkan 6 jadi 6,5 kilo tambah 12,5. Tembus ke mana Pak Bom? Sambas 2. Nah tembus ke Lubuk KI. Nah insyaallah. Tapi belum bisa, tapi belum laka pengerasan. Saya dengar tanah udah mahal lah, naik lah. Saya tinjau sampai setengah 7 malam waktu ya. Sukanya bahagia, penantian masyarakat Kampung Pak Soeb sekian puluh tahun ya, 20 lebih tahun.
Kalau dibuka kan tidak cepat jalan nanti hancur di kota. Sawit nanti truk bawa sawit, CPO segala macam bisa kita arahkan lebih situ. Sehingga tidak bangun toilet di pasar gitu. Pasar Jalan Kontrapati sambung sampai Pasar Pagi dan saya lebarkan nih. Pungin yang toilet sini dah nyaman gitu. Tidak iya. Karena akses subuh jam 5 pagi sampai ke subuh ramai orang. TK, SD, SMP, SMA 1 isi semuanya. Seminggu bupati jadi kedok sampai itu level isi ya. Kan? Jadi layak lagi cocok Pak itu DPRI. Insyaallah jalan CTT kita dapat 15 miliar lebih. Sudah sampai selesai dah ngomong juga dengan Dirjen. Sembari Pak Sarip dah nelpon dua ke saya dan nelpon Pak Slamet. Sudah kita selesaikan tahun itu 15 lebih. Jalan non status sebenarnya. Ya kan, non status tapi alhamdulillah apa kita mengumpulkan dana sisa. Tapi cukup 15 miliar lebih. Jalan CTT sepanjang berapa kilo Pak Slamet? 1,9 Pak. 1,5 kilo. Yang rusakkan jalan bukan bupati, yang rusakkan jalan Pelindo. Pak Camat kendaraan hampang deh. Kan gitu deh. Kontainer bawa barang kan bukan bawa sambas. Bawa ke mana-mana deh. CPO yang banyak. CPO yang bawa, pajak tak masuk. Masyarakat tak paham rusak demo bupati. Sebenarnya bupati di demo. BBM kurang, terbatas bupati di demo. Ya kan? TPP belum cair demo bupati. Ya kan? P3K nanti demo bupati. Ya paham, maka saya harapkan sebagai satu kesatuan dari Kusuma ini, bupati, camat dan kepala desa harus bisa mentransformasikan nilai-nilai edukasi masyarakat supaya tidak salah kaprah. Saya suka tolen disebutin bupati satu macam-macam, pahalanya pindah ke saya. Nah, saya tidak pernah marah. Ya kan, semakin karap disebut macam-macam, semakin suka saya Pak Bung tadi. Pahalanya saya makin banyak semakin hari. Tapi saya mengatakan satu ya, lulinan lahum layak lahum. Mereka nggak paham dan nggak tahu. Kita yang paham dan tahu itu yang berikan pencerahan, beri tahu. Tidak ada satupun bupati, tidak ada satupun orang tua yang ingin menelantarkan pembangunan. Ya, zolim kalau ada duitnya tidak dibangun, zolim kalau ada duitnya tidak kita berikan. Kita pada posisi dilema. Saya rasa itu pun tidak saya belakang kampung nih, betul kan? Tidak saya belakang kampung. Insya Allah jembatan Pasar Pagi saya usulkan tahun semuanya tembus. Itu tahu ke Pasar Pagi Sambas? Itu dapat 45 miliar kan itu. Jembatan Pasar Pagi mungkin yang dari luar Sambas tidak tahu. Itu masuk ke Sambas belok kere ada jembatan ya. Jembatannya lanjangkan ke kere ke Kartiase ke kanan rumah sakit. Ayo Pasar Pagi jembatan apa namanya Pak? Gambar. Nah, saya dapat tuh ya 45 miliar sekian insyaallah itu. Karena melekat tidak dialihkan. Setelah pelan-pelan, perlahan, selagi kita mau ikhtiar, mengusahakannya, saya rasa insyaallah Sambas akan semakin berkemajuan. Terakhir saya sampaikan, Bapak Ibu bahagia. Saya berpesan, saya kepingin seluruh kepala desa di era saya itu tidak ada yang kena masalah hukum. Maka lakukan kegiatan pembangunan, sumber kegiatan pembangunan melalui perencanaan. Setelah direncanakan, belanjakan dengan betul dan bermanfaat. Direncanakan yang baik-baik, dibelanjakan betul, tapi tidak dimanfaat karena juga. Karena nanti dievaluasi, ya kan? Jadi pelak kampung semua itu dah tahu saya kampungnya tuh ada di inspektorat. Jadi sok melawan juga. Nak melawai camat mentang-mentang di pelak kampung banyak dari camat. Di Pak Camat dilaporkan Pak Camat ke saya dah be. Bukan aku tik mandakannya. Mentang-mentang di belakang kampung tuh lebih dari 9,5 miliar itu amat sampai segak lah kan yang coboknya kan ya kan nak melawai Pak Camat kan Camat bisa melapor raportnya ada sebenarnya ke bupati kan gitu. Jadi baik-baik sama Camat baik-baik sama bupati bukan aku baik medah kan saya kepingin di era Bapak Ibu tuh tidak ada yang tersangkut masalah hukum. Setuju gak? Yang tak bunyi berarti tak setuju. Setuju kan?
nih kalau bagus koordinasinya, komunikasinya, silaturahmi bagus, indai. Hal-hal yang kacik-kacik mungkin barangkali bisa kita bantu lah, tapi sok langsung aja. Makanlah pakai sendok, sok eskop. Betul ya? Nah, kadang kita tuh pandai tambah, pandai kali, tidak bogi tidak tahu. Selupa yang staff, sekdes, staff, dia honor ya. Oh, apa? Matenya belum? Ngeliat nggak kan? Udah pandai. Saya tahu semua yang tapuan kegiatan tuh, karena saya jadi pegawai di staff. Kakak staf saya kasih kabit, sekretaris, kabak, belak kantor semua saya seneng. Jadi meramu RKA, DPA dan bisa mulai bupati itu. Saya termasuk kegiatan saya tahu sebenarnya. Pasar-pasar kan satu kegiatan sosialisasi, wah dinas saya tak hafal sebenarnya. Nah, kegiatan sosialisasi satu paket 40 juta, 30 juta saya tahu berapa kertasnya, berapa rem, tintanya berapa botol, amplop berapa kotak, snacknya berapa kotak, tahu saya. Marginnya berapa saya tahu. Bupati diam tuh, dah lah kata saya itu nyambung rokok dan kopi. Oke, tidak ngerti bupati, diam bupati juga tidak ngerti. Macam-macam dah. Ya, untungnya bupati itu dari birokrat murni, paham. Karena jenjang saya lewati semuanya. Tapi kayak saya dulu instansi vertikal, ya kan. Jadi dah ngelusik dari agami sampai ke sosial, dari sajadah sampai ke haram jadah. Kan dia deh, ngurus orang yang waras sampai dan waras. Sosial saya 3 tahun ngurus orang gile, ngurus orang fakir miskin, pasar 34 ya. Kan nak sebenarnya ngusik Pak Haji dah lama juga kasih haji, ya dah di tahun-tahun juga, jadi hatam nak saya. Ngusik masjid, wakaf masjid dah kanyang juga, wakaf kubur dah kanyang juga. Nak dikisahkan banyak. Jadi ialah pesan saya, itu bukan materi, hanya bagi kisah. Mudah-mudahan pemerintahan desa yang Bapak Ibu pimpin, ya, bisa lebih maju, ya, sesuai harapan, sesuai niat yang ditanamkan waktu nak jadi belak kampung. Rangkul BPD, PM, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kuih pembangunannya bukan miliknya aki kita, bukan pusaka ya tuh, betul kan? Harus tentara, tidak bisa ditapur-tapurkan. Nah, tapur-tapur kalau basi bahaya, sakit parut kalah. Betul ya? Itu mungkin barangkali bisa sampaikan. Nanti mungkin saya tidak lama, cuman berdua itu kan gitu, dan waktu itu kan mungkin saya harapkan bisa lebih panjang lebih pagi. Untuk saya pas jam 2 tuh. Saya rasa demikian, makasih banyak, selamat Uti Bintang. Mudah-mudahan apa disampaikan oleh narasumber bisa diaplikasikan, dipraktekkan nanti kembali ke desa masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduknya sekitar 9.000 jumlah. Baik, terima kasih kepada Bupati Sambas serta Bapak DPRD dan wakilnya Pak Ferdinand yang telah menghadiri BIMTEK peningkatan kapasitas kepala desa, BPD dan perangkat desa Kabupaten Sambas di Pontianak. Terima kasih dan selamat.